Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis two-way ANOVA dengan menggunakan software SPSS. Nah, jadi two-way ANOVA kalau istilah Indonesianya adalah ANOVA dua jalur. Itu dilakukan ketika kita ingin menguji perbedaan satu variabel dependent ditinjau dari dua variabel independen yang sifatnya kategorikal. Jadi two-way ANOVA itu contohnya seperti ini. Ketika kita ingin melakukan penelitian tentang perbedaan IQ ditinjau dari gender dan suku, nah maka kita menggunakan analisis namanya two-way ANOVA atau ANOVA dua jalur. Nah, di contoh penelitian ini IQ ini berperan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel terikat pada two-way ANOVA itu harus berbentuk skor kontinum, yaitu data interval atau data rasio. Jadi harus skor kontinum. Sementara untuk variabel independennya di sini adalah gender dan suku. Nah, ini ada dua variabel independen dan keduanya itu harus berbentuk variabel kategorikal, yaitu data nominalnya. Jadi di sini gender adalah kategorikal, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian suku juga kategorikal, ada suku Jawa, suku Minang, suku Asmat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kenapa kita melakukan two-way ANOVA? Jadi selain kita bisa menguji main effect atau perbedaan IQ ditinjau dari gender dan suku, kita juga bisa melihat interaksinya gender dan suku ini. Nah, itulah kelebihannya ketika kita menggunakan two-way ANOVA. Analisis kita menjadi lebih teliti lagi. Nah, baik, sekarang saya akan tunjukkan cara analisisnya di SPSS. Ini datanya saya ambil dari data library-nya software JASP. Jadi di software JASP itu sudah ada data library. Nama datanya adalah ini, Erotic Picture and Love. Nah, ini bisa di-download datanya. Ini sudah saya download, saya masukkan ke SPSS. Nah, di sini ada beberapa variabel, ada gendernya ada laki-laki perempuan, age usia, rel saya kurang tahu ini. Ini relation usia hubungan, kemudian ada condition, ini kondisi eksperimen yang dilakukan, ada notes ditunjukkan gambar telanjang dan ditunjukkan gambar abstrak, kemudian ada partner attractiveness, ada love for partner dan average pleasantness. Jadi ini penelitian nyata, benar-benar dilakukan, dan ini juga datanya data asli, bukan data buatan. Ini dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan sudah dipublikasikan. Nah, sekarang kita akan coba analisis salah satu sebagian dari data ini saja. Kita akan bandingkan kepuasan ini, average pleasantness, kepuasan ditinjau dari gender dan kondisi eksperimen, yaitu ada kondisi telanjang, ditunjukkan gambar telanjang dan ditunjukkan gambar abstrak. Jadi variabel independennya adalah gender dan kondisi, variabel dependennya adalah kepuasan. Nah, sekarang untuk melakukan two-way ANOVA kita lakukannya di sini, analyze. Kemudian kita pilih general linear model, kemudian pilih univariate. Nah, ini saya reset dulu. Oke, dependent variabelnya tadi adalah average pleasantness, kepuasannya. Kemudian independennya adalah gender dan kondisi. Nah, kita masukkan variabel independen ke fixed factor. Nah, yang lainnya bisa kita abaikan. Kemudian kita cek modelnya, sudah. Kita cek juga plots. Nah, ini penting. Kita masukkan gender di horizontal axis, condition di separate line. Kalau sudah, kita klik add. Nah, nanti kita akan menampilkan plot interaksi antara gender dan kondisi. Kemudian continue, kemudian option. Nah, ini kita masukkan ketiganya.
kemudian kita centang descriptive statistik dan estimate of effect size. Sudah, continue, kemudian oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita lihat di sini ini between subject factornya ini masih deskriptif saja. Gender laki-laki ada 99, perempuan ada 99, laki-laki ada 124. Kemudian yang ditunjukkan gambar abstrak ada 122, yang ditunjukkan gambar telanjang ada 101. Kemudian ini juga masih deskriptif. Perempuan yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya 4,9, perempuan yang ditunjukkan gambar telanjang rata-ratanya sekian, laki-laki yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya sekian, dan seterusnya. Ini adalah statistik deskriptifnya. Kalau kita membuat laporan, standarnya ini harus kita laporkan, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan semata-mata dari statistik deskriptif. Kita lihat di sini, test of between subject effect. Nah, kalau two-way ANOVA biasanya yang pertama kali kita lihat adalah interaksinya, efek interaksinya. Kita lihat efek interaksi itu di sini, gender dikali condition ini. Kita lihat signifikansinya 0,000. Nah, ini artinya kurang dari 0,01 berarti signifikan. Berarti dapat kita simpulkan ada efek interaksi antara gender dan kondisi terhadap kepuasan. Nah, kemudian main effect-nya kita lihat satu persatu berdasarkan independennya tadi. Kalau ditinjau dari gender, kita lihat signifikansinya signifikan. Jadi gender sendiri dapat menjadi pembeda kepuasan. Artinya kepuasan antara laki-laki dan antara perempuan itu berbeda secara signifikan. Kemudian condition, kita lihat di sini tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan kepuasan pada kelompok yang ditunjukkan gambar telanjang dan kelompok yang ditunjukkan gambar abstrak. Nah, partial eta square di sini adalah efek size-nya. Semakin besar berarti efeknya semakin besar. Nah, kita lihat output selanjutnya. Nah, ini marginal mean-nya. Jadi kalau kita lihat tadi gender tadi berbeda ya, kepuasan gender laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini laki-laki rata-ratanya 5,0, perempuan rata-ratanya 4,5, dan ini berbeda signifikan. Kemudian pada kondisi juga kita lihat di sini dependent variabelnya pleasantness, yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya 4,7, yang ditunjukkan gambar telanjang rata-ratanya 4,8, dan ini tidak signifikan tadi ya. Kondisi tidak signifikan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat signifikansi ini dari sini ya, lower bound dan upper bound ini. Jadi kalau di sini female dan male, lower boundnya 4,3, upper boundnya 4,7, artinya sebenarnya rata-rata perempuan ini kan dari hasil perhitungannya 4,5. Sebenarnya ini kan nilai estimasinya, tapi mungkin masih mengandung error. Nah, sebenarnya nilai aslinya itu antara 4,3 sampai 4,7. Sementara pada laki-laki nilai aslinya itu 4,8 sampai 5,2. Nah, karena antara laki-laki dan perempuan ini nilai lower bound dan upper boundnya tidak saling bersinggungan, artinya di sini kan 4,7 paling atas, di sini paling bawah 4,8. Berarti mereka memang berbeda secara nyata. Sementara kalau di sini condition, ini kan yang abstract art 4,5 sampai 4,9, yang telanjang 4,6 sampai 5,0. Nah, ini antara upper bound dengan lower boundnya telanjang ini kan saling bersinggungan. Nah, ini berarti mereka tidak berbeda secara nyata gitu. Jadi perbedaannya karena ini ada perbedaan sedikit, ini karena masih dalam rentang
standar errornya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini ini adalah interaksinya. Female abstrak, female yang ditunjukkan gambar abstrak itu rata-ratanya 4,9, female yang ditunjukkan gambar telanjang rata-ratanya 4,2, male laki-laki yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya 4,6, laki-laki yang ditunjukkan gambar telanjang rata-ratanya 5,4. Nah, kita bisa lihat juga di sini lebih detailnya, lebih jelasnya di aksis Y ini adalah kepuasannya, kemudian di X ini adalah gender, kemudian warna hijau menunjukkan kondisi ditunjukkan gambar telanjang, garis warna biru menunjukkan kondisi ditunjukkan gambar abstrak. Nah, kalau kita lihat di sini pada laki-laki dan pada perempuan dan pada laki-laki itu ada interaksi seperti ini ya. Nah, kalau pada perempuan semakin ditunjukkan gambar pada perempuan ketika ditunjukkan gambar abstrak itu kepuasannya lebih tinggi dibandingkan kalau ditunjukkan gambar telanjang. Ini yang warna hijau ya. Sementara pada laki-laki ketika ditunjukkan gambar telanjang dia lebih tinggi dibandingkan kalau ditunjukkan gambar abstrak. Jadi kebalikannya. Jadi kalau pada perempuan ditunjukkan gambar telanjang itu tidak puas, sementara pada laki-laki ditunjukkan gambar telanjang puas. Nah, jadi di sini dapat kita katakan juga bahwa gender atau jenis kelamin itu menjadi moderator kondisi abstrak dan telanjang tadi terhadap kepuasan. Gitu. Jadi apakah ada perbedaan kepuasan ditinjau dari pemberian stimulus gambar abstrak dan gambar telanjang? Itu juga dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, kalau ditunjukkan gambar telanjang itu lebih puas. Tapi pada perempuan kalau ditunjukkan gambar telanjang itu kurang puas, tidak puas gitu. Nah, seperti itu interpretasi singkat dari two-way ANOVA. Jadi pada intinya two-way ANOVA itu sangat berguna ketika kita mau melihat adanya interaksi antar variabel independen gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.